Babak paling menentukan pekan ini seolah menentukan nasib artis Jeremy Thomas bakal berada di balik jeruji besi atau tidak. Ya, setelah kasus dugaan penipuan yang menjeratnya berstatus P21 dan Jeremy resmi berstatus tahanan kota pertanggal 22 Oktober 2019 lalu, kabarnya pekan ini sidang kasus yang dilaporkan oleh warga negara Australia bernama Alexander Patrick Morris itu akhirnya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uniknya jelang sidang, Alexander pun untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik menjawab sikap Jeremy Thomas yang selama ini tak hanya misterius tapi juga hanya berbekal kalimat talk to my lawyer yang berarti bicara saja pada pengacara saya. Saya selaku kuasa hukum Patrick memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena pada akhirnya kasus misteri penipuan 45 miliar di Ubud Bali terungkap dan segera akan disidangkan. Ya, jadinya yang selama ini dibilang 17 miliar kerugian Patrick tidak benar. Yang benar 45 miliar kerugian Patrick. Ironisnya, jika Alexander Patrick Morris merasa tertipu 45 miliar rupiah, maka lain halnya dengan pihak Jeremy Thomas. Lewat pengacaranya, Jeremy mengutas bahwa Alexander tidak memiliki landasan hukum karena gugatan pertamanya di Bali bahkan telah dinyatakan inkrah oleh Mahkamah Agung. Putusan akhirnya yang telah berkekuatan hukum tetap yang sudah inkrah menyatakan transaksinya adalah sah dan Patrick Morris Alexander tidak memiliki legal standing untuk melakukan gugatan. Artinya beliau kalah di Mahkamah Agung. Ini, kalau ingkrah, itu ingkrah ala Bro Jeremy. Saya selalu bicara fakta hukum. Ya, saya akan jelaskan sekarang. Ya, di tingkat pengadilan negeri ya, Gianyar, pada waktu kita gugat, Patrick dikabulkan semua. Ya. Patrick tidak pernah membicarakan masalah sertifikat. Di sana jelas Patrick orang asing, tidak mungkin. Patrick punya hak sewa konversi. Ya. Jadinya putusannya adalah ya PPJB, AJB, semua perjanjian itu dibatalkan oleh majelis. Dan kembali ke sewa konversi. Karena apa? Karena sewa Patrick masih berjalan 30 tahun plus 30 tahun. 60 tahun ya. Sama 60 tahun. Ya, berarti 120 tahun ya. 120 tahun berjalan ya. Jadinya jelas di sana Undang-Undang Agraria kan menjelaskan bahwa selama sewa masih berjalan itu tidak bisa dijual. Siapakah di antara Alexander Patrick Morris dan pihak Jeremy Thomas yang berdiri di atas kebenaran atau justru telah berbohong? Butuh waktu dan bukti untuk menjawabnya. Yang jelas, jika Jeremy Thomas kekeh telah memberikan uang hasil penjualan villa di Bali yang kini dipermasalahkan, maka Alexander justru mengaku tak pernah menerima uang penjualan villa tersebut hingga menderita kerugian fantastis 45 miliar rupiah. He didn't pay me the money. Then he said, oh, yeah, I didn't pay you the money, but I can prove that I sent it to people that you owed money to. But he had no right to do that because under the agreements, he had to give me the money. It wasn't his right to handle the money. Jadinya tahun 2016 itu Villa Kirana itu di appraisal sama Patrick. Itu nilainya 45 miliar ya. Appraisal itu ya. Tetapi entah benar atau tidak, Jeremy ya dia menjual dengan harga 17 miliar. Kan cuma dia yang tahu. Ya, cuma dia aja yang tahu. Tapi kan saya bicara kerugiannya Patrick. Menurut Pak Jeremy dan bukti-bukti yang ada itu sudah selesai, sudah settle lah. Villanya udah dimiliki oleh orang lain, sudah dibeli, sudah dibayar, uangnya sudah diterima, dan sertifikatnya udah ganti nama gitu. Dan selesai saya pikir gitu.
Uniknya, hingga jelang sidang kasus dugaan penipuan Jeremy Thomas akan digelar, tidak seperti tersangka yang lain, Jeremy Thomas tidak ditahan. Dengan jaminan Ina Thomas sang istri, Jeremy kini berstatus tahanan kota, menyisakan sekelumit tanda tanya bagi pihak Alexander Patrick. Apakah karena dia seorang artis, sibuk, syuting, tidak ditahan? Ini kan maaf kata ya, jadinya kita selaku masyarakat kan bertanya ada apa ini kan begitu. Kita kan boleh-boleh aja kan. Patrick aja Tipiring ditahan kok. Patrick masuk ke vilanya, dilaporin, ditahan dan diculik di Jakarta dan dibawa orang dan dipukul pakai gagang pistol lagi Patrick. Dia ingin mendapatkan keadilan dalam artian supaya apa yang telah dia rasakan selama 5 tahun ini, pada saat nanti di persidangan yang mulia ketua majelis hakim ya betul-betul memberikan sebuah hukuman setimpal ya, yang setimpal ya. I'm very happy that the Jackson and the police have done this because it shows that the Indonesian system does work. Finally, that they've been very good. So I'm very confident of the Indonesian justice system. Sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Saya Medina pamit undur diri. Jaga selalu pikiran dan sikap positif kita. Sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.